Halo kawan, selamat datang kembali di channel Mojopahit Vlog. Ini adalah kelanjutan video kemarin tentang keadaan terkini dari kolam segaran. Ini adalah video part yang kedua. Kalau video pertama kemarin kita mengulas kolam segaran di bagian selatan dan sedikit arah timur. Sekarang kita akan coba menuntaskan untuk mengelilingi seluruh dari kolam segaran ini. Seperti yang kami ulas kemarin bahwa kami datang kemari sekitar bulan Mei. Yang kami duga awal karena bulan Mei adalah masih berdekatan dengan musim penghujan, diharapkan dengan adanya musim hujan ini debit air atau keadaan air di kolam segaran ini akan cukup banyak, sehingga keadaan kolam segaran yang kering kerontang kemarin bisa kembali terpenuhi dengan terisi air yang cukup bersih. Tapi ketika datang ke sini kami cukup kaget karena ini sudah melewati masa musim hujan, akan tetapi keadaan airnya tidak terlalu banyak. Ini menjadi sesuatu yang memang cukup disayangkan, karena bagaimanapun kolam segaran ini adalah menjadi ikon atau ciri khas tersendiri dari kerajaan dan kemegahan Majapahit tempo dulu. Karena memang mengingat kolam segaran ini adalah suatu situs atau kolam air terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia, yang mempunyai ukuran cukup fantastik, yaitu dengan panjang sekitar 375 meter, sedangkan lebarnya 175 meter, dengan kedalaman sekitar 2,88 meter. Ini adalah suatu kolam terbesar dan menjadi perhatian tersendiri ketika pertama kali ditemukan, yaitu pada tahun 1926. Untuk dindingnya sendiri mempunyai ketebalan 1,60 yang bertahan sekitar lebih dari 6 abad, dan menjadi sesuatu yang unik karena memang sistem dari pembangunannya ini tidak menggunakan semen sekalipun atau perakat tersendiri, akan tetapi dinding di sini atau bata di sini cara merekatkannya dengan cara sistem gosok. Akan tetapi dengan sistem tersebut terbukti sampai sekarang kolam segaran tidak pernah mengalami kebocoran. Itu adalah suatu karya teknik yang cukup menarik. Akan tetapi sekarang kita melihat ternyata kolam segaran sangat berkurang airnya, berbeda dengan ketika pertama kali kolam ini dibangun. Karena memang keadaannya sekarang jauh berbeda dengan kondisi Majapahit dulu. Sekarang sekeliling kolam segaran banyak sekali didikan bangunan-bangunan maupun rumah-rumah penduduk. Dan juga menurut keterangan para pedagang di sebelah selatannya ini, dulu sebelah selatan ini banyak sekali terdapat rawa yang berisi air-air, akan tetapi sekarang kondisinya sudah diuruk, dan itu kata para pedagang juga membuat debit air kolam segaran semakin berkurang. Tapi apapun itu, memang daerah sekeliling juga berpengaruh terhadap kolam segaran. Di samping juga karena tumpukan lumpur, kita bisa lihat sendiri tumpukannya cukup padat. Ini rumput semakin banyak, tanaman-tanaman air yang menghalangi sumber-sumber air. Ini mungkin butuh alat berat untuk mengeruk supaya kedalaman kolam segaran menjadi jernih kembali, menjadi dalam kembali. Tapi itu juga membutuhkan dana yang cukup besar, di samping juga tekad yang cukup kuat. Karena itu kita doakan teman-teman, semoga pemerintah setempat bisa mewujudkan itu,
karena memang kolam Segaran menjadi ikonik atau tujuan wisata tersendiri untuk melihat bekas-bekas kemegahan dari kerajaan Majapahit. Kolam Segaran itu sendiri tidak disebutkan di dalam kitab Negara Ketergama yang dikarang pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca, sehingga diperkirakan bahwa kolam Segaran ini dibangun pada akhir abad 14 atau awal abad ke-15, yang menurut para sejarawan bahwa kolam Segaran ini difungsikan sebagai pengendalian air di kota Raja Majapahit, karena menurut peta udara pada tahun 1980 oleh Bagus Sutana tergambar bahwa di dalam kota Raja Majapahit terdapat kanal-kanal yang berhubung menjadi satu di dalam kolam Segaran. Ini adalah saluran air yang keluar. Ini tampaknya dibangun zaman modern. Dan ini adalah kolam Segarannya yang tampak begitu luas. Sedangkan pintu masuknya sebelah selatan tadi, sebelah selatan agak ke timur, itu adalah pintu masuk untuk airnya. Ini kita bisa lihat saluran air keluarnya. Dan di depannya ini banyak sekali para pedagang makanan. Dan yang paling ikonik dan terkenal di Trowulan ini adalah sambal water. Ini banyak para wisatawan dari luar kota datang kemari untuk makan sambal water. Ini adalah warungnya sambal water. Ini cukup dikenal para wisatawan. Mereka akan makan di sini sambil melihat pemandangan kolam Segaran di depannya. Kalau melihat letak dari kolam Segaran ini yang sangat strategis pada zamannya, di mana sebelah selatan dan barat daya terdapat pemukiman kelas menengah ke atas dari bangsawan Majapahit, dan juga di sini ada tangga menurun yang memungkinkan masyarakat kelas atas dulu untuk masuk ke dalam kolam Segaran. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dulu kolam Segaran sebagai tempat rekreasi para bangsawan Majapahit. Bisa mandi maupun sekedar bersenang-senang sambil menaiki perahu-perahu yang disediakan di sekeliling kolam Segaran. Dan juga turut ada cerita turun-temurun bahwa di kolam Segaran ini adalah tempat menjamu tamu-tamu kerajaan yang dijamu dengan makanan-makanan istimewa yang ditaruh di dalam nampan-nampan atau piring-piring emas. Kemudian setelah selesai para tamu dan bangsawan tersebut makan, piring-piring dan nampan tersebut dilempar ke dalam kolam Segaran. Itu adalah cerita rakyat secara turun-temurun. Tapi menurut penelitian para sejarawan yang kami kutip, diantaranya ada Bapak Wicaksono Dwi Nugroho, seorang arkeolog senior BPCB Jawa Timur. Kemudian juga Bapak Ismail Lutfi, yaitu Ketua IAAI Komda Jatim, menyatakan bahwa belum ada bukti secara real ketika digali atau ekskavasi ditemukan bukti-bukti piring-piring emas. Jadi menurut kasat mata secara kesimpulan bahwa cerita tersebut hanyalah cerita rakyat yang dilakukan secara turun-temurun, karena memang bukti nyatanya belum ditemukan sampai sekarang, yaitu berupa piring-piring emas maupun loyang-loyang emas yang dilempar ke dalam kolam Segaran ini. Jadi disimpulkan bahwa kolam Segaran ini dulunya adalah sebagai tempat pengatur dari debit air wilayah kota Raja Majapahit, di samping juga sebagai tempat rekreasi para bangsawan dan keluarga dari sanak saudara para penggawa kerajaan untuk rekreasi di tempat kolam Segaran ini. Jadi kemungkinan ini juga sebagai wilayah eksklusif
untuk kalangan mereka, kalangan menengah ke atas pada zamannya. Dan kami berharap semoga kolam segaran ini kedepannya semakin baik dengan semakin melimpahnya air di kolam ini. Semoga saja hal itu bisa terlaksana.